Saya bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Ada yang saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ingin mengetahui tentang penyakit menular seksual Bu. Oh, baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah periksa ke sini belum? Belum Bu. Belum ya, Bu ya. Ya. Baik, saya catat namanya terlebih dahulu ya, Bu ya. Ini Ya, dengan Bu. Ibu siapa? Dengan Ibu Tia Bu. Dengan Ibu Tia. Ini umurnya berapa? 23 tahun Bu. 23 tahun ya, Bu ya. Baik ya, Bu ya. Nanti di sini saya akan memberikan penjelasan Ibu tentang apa itu penyakit menular seksual ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau Ibu bersedia, saya akan menutup privasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Terus menjaga privasi. Ibu sebelumnya Ibu sudah pernah dengarkah penyakit apa itu penyakit menular seksual? Belum pernah Bu. Belum pernah ya, Bu ya. Baik ya, Bu ya. Jadi penyakit menular seksual itu adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi Bu, ciri-ciri penyakit menular seksual itu salah satunya yang pertama itu ada rasa sakit atau rasa nyeri saat kencing atau hubungan seksual ya, Bu ya. Kemudian rasa nyeri pada perut bagian bawah, kemudian kayak pengeluaran daripada vagina atau alat kelamin. Kemudian keputihannya itu berwarna putih susu atau bergumpal atau disertai gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau di sekitarnya ya, Bu ya. Kemudian juga ada keputihannya itu berbusa, dia kehijauan, berbau busuk dan gatal gitu ya, Bu ya. Kemudian juga ada seperti timbul bercak-bercak darah setelah ibu melakukan hubungan seksual, dan kemudian ada bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin ya, Bu ya. Jadi Bu, pengelompokan ini yang mudah terkena penyakit menular seksual itu pada usia 20 sampai 34 tahun itu pada laki-laki ya, Bu ya. Kemudian 16 sampai 24 tahun itu pada perempuan. Kemudian 20 sampai 24 tahun itu pada perempuan dan laki-laki ya, Bu ya. Kemudian PSK itu Bu, atau pekerja seks komersial, dan bisa jadi juga salah satunya lagi itu pencandu narkotika. Kemudian ada yang juga seperti homoseksual ya, Bu ya. Jadi Bu, PMS itu disebabkan oleh bakteri, yaitu seperti gonore, terus infeksi genital, atau non spesifiknya seperti kayak sifilis, ulcus mole, atau vaginosis bakterial ya, Bu ya. Jadi Bu, saya jelaskan juga ya, Bu ya. Ada PMS juga yang disebabkan oleh virus, yaitu seperti herpes genitalis atau kondiloma acuminata. Kemudian juga ada infeksi HIV, kemudian AIDS, hepatitis B, moluscus, atau vaginosis bakterial ya, Bu ya. Jadi Bu, menurut ringannya itu gejalanya itu dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3 ya, Bu ya. Jadi Ibu, PMS itu disebabkan oleh jamur. Yang disebabkan oleh jamur itu seperti salah satunya yaitu Candiosis genitalis. Kemudian PMS yang disebabkan oleh protozoa itu yaitu yang pertama itu ada trichomoniasis, kemudian ada pediculosis, kemudian ada skabes tingkat 2 ya, Bu ya. Jadi Bu, PMS ini terkait dengan jumlah, yaitu stadium ya, Bu ya. Yang stadium 1 itu ada erosi yang selanjutnya menjadi uncus durum. Kemudian PMS terkait dengan JML, yaitu stadium 2, dapat berupa roseola, kemudian kondiloma lata, terus kemudian bentuk variesa atau bentuk plak mukosa atau alopecia ya, Bu ya. Kemudian tingkatan PMS yang stadium 3 itu dia bersifatnya destruktif ya, Bu ya. Dia berupa gulma di kulit atau alat-alat dalam kardiovaskular serta neurosifilis ya, Bu ya. Iya, Bu. Ada yang ini ditanyakan lagi enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu apakah sudah mengerti tadi? Sudah, Bu. Baik, saya akan jelaskan lagi sedikit ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi pencegahan penyakit menular seksual yaitu tidak berganti-ganti pasangan ya, Bu ya. Terus kemudian kayak Ibu melakukan vaksin hepatitis atau badan HPV, kemudian Ibu menggunakan kondom, terus Ibu tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, kemudian selalu menjaga kebersihan kelamin dan segera memeriksakan diri, serta melakukan konseling ke nakes jika mengalami tanda dan gejala.
jika ibu sudah mengerti, apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Jika tidak ada, nanti ibu bisa nggak menjelaskan sedikit tentang cara ini pencegahan penyakit menular seksual, Bu? Tidak melakukan hubungan dengan orang lain, setelah itu tidak melakukan hubungan dengan orang yang sudah terkena PMS. Oh iya, berarti ibu sudah paham ya, Bu ya? Iya, Bu. Dengan yang saya jelaskan tadi, jika ibu sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti ibu bisa kunjungan lagi ke sini, atau misalkan ibu ada keluhan nih atau ada keluhan yang saya sebutkan tadi, ibu bisa datang aja lagi ke sini, Iya, ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas Terima kasih, kunjungannya. Bu. Kemudian dokumentasi.